Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pradipa selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Isna Kasmilawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar keilmuan SD. Penyaji proposal pada hari ini yaitu yang pertama Sufyan Sauri, Aulia Rohana, Yunita Fitriani, serta teman-teman sekalian yang telah mengikuti seminar keilmuan SD pada hari ini. Berikut adalah susunan acara seminar pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan materi oleh penyaji, dan yang ketiga penutup. Sebelum memulai acara seminar pada hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang pertama adalah proposal dari Sufyan Sauri dengan judul meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan metode jari matika pada siswa kelas 4 SD Negeri Kembang Besar. Dipersilahkan kepada Sufyan Sauri untuk mempresentasikan proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan metode jari matika pada siswa kelas 4 SD Negeri Kembang Besar. Baik, kita memasuki pada bab yang pertama. Yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Baik, pada latar belakang, matematika adalah ilmu hitung dan merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan pada sekolah dasar maupun menengah. Tetapi kenyataannya mata pelajaran matematika masih dianggap sulit bagi sebagian siswa. Jadi sebaiknya guru harus mampu memilih strategi yang tepat sehingga mampu menarik minat siswa untuk belajar. Salah satu metode yang telah berkembang untuk pembelajaran matematika khususnya berhitung adalah pengajaran teknik menggunakan jari matika. Nah, jari matika sendiri berhitung menggunakan jari tangan. Mengingat masih rendahnya minat hitung siswa, maka perlu diadakan pembelajaran menggunakan metode jari matika dengan harapan akan memberikan masukan positif bagi kemampuan berhitung siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktivitas belajar siswa untuk meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan metode jari matika di kelas 4 SD Negeri Kembang Besar tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, apakah menggunakan metode jari matika dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada siswa kelas 4 SD Negeri Kembang Besar tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya pada tujuan penelitian. Untuk mendeskripsikan aktivitas belajar siswa menggunakan metode jari matika untuk meningkatkan kemampuan berhitung di kelas 4 SD Negeri Kembang Besar tahun pelajaran 2022-2023. Untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa menggunakan metode jari matika di kelas 4 SD Negeri Kembang Besar tahun pelajaran 2022-2023. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan agar siswa dapat dengan mudah memahami dan meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Yang selanjutnya bagi guru, penelitian ini diharapkan agar menjadi tolak ukur dan guru lebih mengetahui tentang pembelajaran menggunakan metode jari matika untuk diajarkan kepada peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan berhitung agar hasil belajar siswa dapat lebih baik lagi. Yang terakhir, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan sekolah dapat melihat dari kekurangan peserta didik yang berbeda-beda melalui banyak memakai beberapa model pembelajaran dan menambah informasi mengenai teknik maupun strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan melalui metode jari matika dalam pembelajaran dapat menambah
menyiapkan apa saja yang perlu dilakukan berdasarkan dengan melihat dari peserta didik. Selanjutnya pada bab 2. Yang pertama ada kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, dan yang terakhir hipotesis tindakan. Baik, kita masuk ke kajian teori. Yang pertama itu metode jarimatika. Metode jarimatika adalah singkatan dari jari dan aritmatika. Adalah metode hitung dengan menggunakan jari tangan. Metode ini ditemukan oleh Ibu Septi Wulandari. Meski hanya menggunakan jari tangan, tapi dengan metode ini mampu melakukan operasi bilangan kabataku, kali bagi, tambah, dan kurang, sehingga ribuan mungkin lebih. Berikut kelebihan dari metode jarimatika. Dari proses penyelesaian hitung jarimatika tidak seperti sedang memecahkan persoalan hitungan. Dengan begitu, siswa akan merasa mudah sehingga senang melakukannya. Yang kedua, pergerakan jari tangan saat berhitung terbilang lucu dan unik, sehingga dapat menarik minat siswa dalam melakukannya. Alatnya tidak perlu dibeli, tidak akan pernah ketinggalan atau lupa di mana tempat menyimpannya. Jarimatika dalam pelaksanaannya sangat sederhana sehingga tidak memberatkan memori otak anak. Yang terakhir, jarimatika dapat digunakan saat sedang ujian tanpa perlu khawatir akan disita. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari metode jarimatika. Yang pertama, siswa harus terlebih dulu menguasai atau menghafal perkalian dasar bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, pada saat awal membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi dalam mempelajarinya. Yang ketiga, membutuhkan ketekunan siswa untuk terus-menerus membiasakan diri menggunakan dalam berhitung perkalian. Yang keempat, karena jumlah jari tangan yang kita miliki terbatas, maka operasi hitung yang dapat diselesaikan dengan jarimatika juga terbatas. Apabila kurang latihan, agak lambat menghitung dibandingkan dengan metode hitung menggunakan sempoa ataupun kalkulator. Yang terakhir, siswa sering terbalik atau susah membedakan antara jari yang berdiri dikalikan atau ditambah. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua, pembelajaran matematika. A. Pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosional, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Pembelajaran merupakan proses atau usaha yang mengarahkan munculnya perilaku belajar siswa atau usaha untuk mengajar seseorang. Yang B. Matematika. Matematika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir berkomunikasi, alat untuk memecahkan persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Yang C. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan angka-angka dan penalaran atau logika. Pembelajaran matematika sudah dimulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Matematika sangat mengembangkan ide atau gagasan yang didasarkan pada pembuktian. Yang ketiga, kemampuan berhitung. Ada pengertian kemampuan berhitung merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan sekarang memerlukan latihan dan pendidikan. Kemampuan atau sering disebut juga dengan bakat, yang berarti sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Ilmu hitung adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai perencanaan, kejadian, dan waktu. Bahasa yang berbentuk lambang atau simbol yang memiliki arti, sifat konsisten, dan deduktif. Kemampuan berhitung adalah suatu kemampuan yang dimiliki setiap anak yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang merupakan kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Faktor-faktor mempengaruhi kemampuan berhitung. Yang pertama, faktor internal.
Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri anak tersebut berupa motivasi, kematangan, gaya belajar yang khas dari masing-masing anak. Bakat yang ada dalam diri anak saat proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Faktor selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri anak seperti dari proses belajar mengajar yang dapat memengaruhi rendahnya kemampuan berhitung anak. Misalnya pembelajaran yang kurang atraktif atau menyenangkan, pembelajaran yang monoton, dan media pembelajaran yang kurang menarik, pembelajaran yang kurang memfasilitasi keanekaragaman siswa. Selanjutnya penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Idham Sumirat dengan judul Pengaruh Praktik Jarimatika terhadap Keterampilan Berhitung Perkalian pada Siswa Kelas 2 SD di Sekolah Dasar Gugus Jojonegoro, Kecamatan Selumorto, Kabupaten Wonosobo pada semester genap tahun ajaran 2015-2016. Yang kedua, penerapan metode jarimatika untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 1 SD N003 Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Yang terakhir ada hipotesis tindakan. Jika pembelajaran matematika menggunakan metode jarimatika dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada siswa kelas 4 SD Negeri Kambang Basar tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya pada bab 3. Yang pertama setting penelitian, yang kedua prosedur penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat teknik dan alat pengumpulan data, yang kelima analisis data, dan yang terakhir indikator keberhasilan. Baik, yang pertama setting penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2022. Waktu penelitian dipilih karena peneliti ingin mengetahui peningkatan kemampuan berhitung melalui metode jarimatika di kelas 4 SD Negeri Kambang Basar tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, tempat penelitian ada di kelas 4 SD Negeri Kambang Basar tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya prosedur penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas. Terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, yang keempat refleksi atau reflecting. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Kambang Basar tahun pelajaran 2022-2023. Siswa yang diteliti berjumlah sebanyak 19 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Selanjutnya teknik dan alat pengumpulan data. A. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama observasi, yang kedua tes, yang ketiga wawancara, yang keempat dokumentasi. Selanjutnya alat pengumpulan data. Yang pertama lembar observasi, yang kedua butir soal tes, yang ketiga pedoman wawancara, yang keempat checklist, dan yang terakhir angket. Yang terakhir ada analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa lembar observasi, proses pembelajaran, hasil wawancara, hasil tes belajar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah sumber tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Terakhir ada indikator keberhasilan. Suatu program atau tindakan dikatakan berhasil apabila mampu mencapai kriteria yang telah ditentukan. Kriteria keberhasilan tindakan pada penelitian ini mengacu pada pendapat Zainal Aqib dan diterapkan pada hasil observasi aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Kriteria keberhasilan tindakan tersebut yaitu yang pertama rata-rata persentase
tiap indikator aktivitas tindakan dan hasil tes siswa meningkat dari kemampuan awal. Yang kedua, persentase indikator kemampuan berhitung siswa meningkat. Yang terakhir, ketuntasan hasil belajar siswa dalam suatu kelas memenuhi KKM. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang proposal seminar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari Sofyan Sauri. Selanjutnya kita lanjutkan kepada materi yang kedua dengan judul faktor rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan yang akan dipaparkan oleh pemateri Aulia Rohana. Dipersilahkan kepada Aulia Rohana untuk mempresentasikan proposalnya. Baiklah, kepada ibu dan saudara-saudari dipersilahkan untuk mendengarkan presentasi dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan tempat dan waktu kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian. Itu yang berjudul faktor penyebab rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan. Adapun latar belakangnya, itu perpustakaan sekolah bisa bermanfaat untuk membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah yang tentunya untuk pencapaian tujuan sekolah. Dengan proses mengajar, keberadaan perpustakaan ini memiliki nilai strategi terutama dalam upaya meningkatkan pengetahuan siswa melalui buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Namun pada kenyataannya, selama saya memperhatikan perpustakaan di sekolah dasar kurang dimanfaatkan dengan baik oleh siswa di SDN Negeri Panglima Dambung, karena siswa hanya akan ke perpustakaan di saat guru atau pustakawan mengkoordinasi anak untuk membaca di perpustakaan. Mereka lebih senang bermain di halaman sekolah dan di kantin. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru di SDN Panglima Dambung, dapat diperoleh gambaran bahwa masih rendahnya minat membaca siswa di perpustakaan. Dilihat dari kunjungan siswa ke perpustakaan hanya untuk meminjam buku yang bergambar dan jarang ada siswa yang meminjam buku tentang informasi dan buku pembelajaran. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun untuk rumusan masalahnya itu adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan. Di sini ada landasan teori, di situ ada minat, terus perpustakaan, fungsi perpustakaan, faktor rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan. Yang pertama itu adalah menurut Slameto 2003 berpendapat bahwa minat sebagai suatu rasa ketertarikan dan rasa lebih suka pada suatu hal atau aktivitas yang ingin dilakukan tanpa ada yang menyentuh. Adapun pengertian perpustakaan adalah suatu tempat yang memiliki kegiatan menghimpun, mengolah dan melayani berbagai macam informasi, baik bercetak seperti buku atau merekam seperti surat kabar, majalah, komputer, tipe recorder, film, video dan lain-lain. Menurut Pawet 2010. Faktor rendahnya siswa mengunjungi perpustakaan itu adalah faktor mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Manfaat perpustakaan sekolah salah satu faktor yang sangat berpengaruh prestasi belajar siswa yang sering memanfaatkan perpustakaan menjadi pengetahuan yang lebih luas dibandingkan siswa yang tidak datang ke perpustakaan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya, ada faktor internal dan eksternalnya. Adapun metode penelitiannya ini metode penelitian tipe deskriptif, terus sumber data melalui data primer dan sekunder,
Lokasinya penelitian SD Negeri Paling Bandabung, Kecamatan Padang Batu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentasi yang diberikan. Selanjutnya kepada pemateri terakhir, Yunita Fitriani akan memaparkan materi proposalnya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran matematika SD Negeri Tambingkar tahun 2022-2023. Kepada Yunita Fitriani dipersilahkan untuk mempresentasikan proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran matematika di SD Negeri Tambingkar tahun pembelajaran 2022-2023. Adapun latar belakang permasalahan yang saya ambil, yaitu alasan saya mengambil judul penelitian ini karena melihat kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran matematika di SD Negeri Tambingkar yang berpengaruh terhadap hasil belajar karena tingkat keberhasilan belajar peserta didik sebagian besar bergantung dari berapa besar tingkat minat siswa. Minat siswa terhadap suatu pembelajaran dapat dijadikan sebagai penentu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi hasil belajar siswa. Kebanyakan siswa tidak menyukai pembelajaran matematika karena mereka beranggapan matematika sebagai pelajaran yang susah. Penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya minat siswa. Permasalahan ini berakibat pada menurunnya hasil belajar siswa terhadap bidang pembelajaran matematika. Penyebab kesulitan belajar siswa bisa berasal dari faktor guru, lingkungan, dan juga berasal dari siswa itu sendiri. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Yang kedua, bagaimana dominasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar matematika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika dan untuk mengetahui dominasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar matematika. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi guru. Guru dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika sehingga dapat membantu guru menentukan model dan strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, manfaat bagi siswa itu sendiri, membantu siswa dalam meningkatkan minat belajar, terutama pembelajaran matematika. Melalui faktor-faktor, minat belajar siswa akan mudah memahami materi dan dapat memberikan dorongan belajar siswa dalam pelajaran matematika. Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah, mampu memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap matematika untuk meningkatkan mutu belajar. Pada penelitian ini, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami konsep tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hal ini sejalan dengan judul yang diambil yang mengarah pada pendeskripsian sesuatu. Kajian pustaka yang saya ambil dalam penelitian ini, yang pertama, minat belajar siswa. Minat adalah suatu rasa senang dan adanya perhatian yang lebih terhadap sesuatu yang disukai atau diminati, dan apa yang diminati disebut merupakan aktivitas menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru dan siswa agar dapat membangun pemahaman siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan penguasaan pada materi matematika. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika.
Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Yang pertama, faktor internal, meliputi faktor jasmani dan psikologi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu meliputi keluarga dan faktor sekolah. Pada penelitian ini pula, saya menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di SDN Tambingkar, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai 23 Mei 2023. Saya memilih tempat ini karena melihat kurangnya minat siswa pada pembelajaran matematika yang masih sangat kurang. Saya memilih tempat sekolah dasar negeri ini juga mendapat dukungan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru mata pelajaran matematika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti permasalahan ini. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Yunita Fitriani tadi, maka berakhir juga acara seminar kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah melewati bersama rangkaian demi rangkaian acara seminar keilmuan SD. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Isna Kasmilawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar keilmuan SD. Saya Muhammad Gilang Pradipa selaku moderator pada hari ini dan teman-teman pemateri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga memohon maaf atas segala perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati seluruh teman-teman yang telah berhadir. Demikian telah berakhir acara seminar keilmuan SD pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mengucapkan permintaan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.